Pagi hari ini kami bersyukur karena kami punya gembala yang luar biasa. Gembala agung kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Yang terus memimpin menuntun kami dari hari ke hari. Bukan hanya di tengah padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Tetapi sekalipun dalam lembah-lembah kekelaman, Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, di penghujung dari tahun 2025 ini, di minggu terakhir kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu bersuka cita, merayakan akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih luar biasa kami menikmati hadirat Tuhan. Dan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kami, yaitu Tuhan kami memberi hidup kami diisi dengan kebenaran-kebenaran-Mu, pesan-pesan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami jauh masuk ke dalam jam pemberitaan untuk menerima setiap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, kami dengan kerendahan hati menyadari dengan sadar benar bahwa kami orang berdosa. Kami butuh belas kasihan Tuhan, kesucian, kekudusan Allah menjadi bagian atas setiap kami semua. Oleh darah Kristus kami dilayakkan. Baik hamba yang akan berbicara atas nama-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang akan mendengar, sama-sama kami semua dilayakkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Tuhan roh hikmat dicurahkan atas kami Tuhan, pengertian sehingga kami boleh memahami, mengerti apa yang sebentar Tuhan sampaikan. Pakailah bibir, mulut, lidah hamba-Mu ini dalam kehendak-Mu, sehingga hamba dapat menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Jauhkan daripada kesalahan menafsirkan isi Alkitab, sehingga Tuhan penyeberangan daripada kebenaran ini sungguh-sungguh mutlak adalah firman Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan kami semua dalam jam pemberitaan ini ada dalam penguasaan roh Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan semua kita yang rindu dengar firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, saya diberi kesempatan untuk berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih ada di tema besar Jesus is coming soon, no more delays. Dan saudara yang terkasih, ini pembahasan yang cukup menarik karena kita sedang melihat sesuatu yang bersifat eskatologis atau parousia dalam bahasa Yunaninya, berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau juga yang orang dunia sering sebut dengan kiamat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan ada banyak sekali subtema yang sudah dibahas dari tema besar Jesus is coming soon, no more delays. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sendiri diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membahas tema ini di gereja ini. Ini kali yang ketiga ya, membahas tentang tema Jesus is coming soon, no more delays. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan yang pertama itu, maka kita berbicara soal penggenapan waktu. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa menemukan beberapa ayat yang menyatakan tentang kedatangan Kristus yang pertama itu sebagai penggenapan waktu Allah.
Tetapi kalau kita berbicara tentang second coming atau kedatangan yang kedua kali, itu kita berbicara soal tiba saatnya. Nanti saya akan menunjukkan apa perbedaan sudah genap waktunya dengan tiba saatnya. Saya ingin mulai dulu dengan pernyataan tentang kedatangan Tuhan yang pertama, yang seringkali disebut dengan sudah genap waktunya. Misalnya ayat dalam Markus pasal 1 ayat 15. Mari kita perhatikan ayat ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan saya bacakan buat kita sekalian. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalimat ini menjurus kepada kedatangan Kristus yang pertama kali. Waktunya telah genap. Ini sejajar dengan Galatia pasal 4 ayat 4. Perhatikan teks itu juga. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi saudara yang terkasih, ketika Alkitab berbicara tentang kedatangan Tuhan yang pertama kali, atau yang kita kenal dengan hari lahir Kristus, Natal, yang baru saja kita rayakan beberapa hari yang lalu, itu berkaitan erat dengan soal genap waktunya. Nah, saudara yang terkasih, kata genap waktunya di dalam teks yang tadi kita baca, Markus pasal 1 ayat yang ke-15, itu dipakai kata peplerontai dalam bahasa Yunani yang ditulis dalam bentuk perfect, saudaraku, pasif indikatif, ya. Saudaraku, kata peplerontai ini dipakai kata ditulis dalam bentuk perfect. Perfect itu berarti lengkap atau sempurna. Sementara saudaraku, pasif itu berarti ada tindakan dari luar, bukan dari kita, saudaraku. Dan ini tentu menjurus kepada tindakan Allah. Lalu kemudian ditulis dalam bentuk indikatif, itu berarti fakta. Sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Jadi kalau kalimat ini ditulis dengan kata genap waktu, maksudnya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali atau peristiwa Natal itu adalah suatu peristiwa lengkap. Kalau dikatakan lengkap, itu berarti ada rangkaian sejarah historik. Makanya kalau kita membaca dalam Galatia pasal 4 tadi ayat yang keempat, itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dipakai kata bukan kairos, tetapi kata waktu di sana dipakai kata kronos. Artinya waktu yang lengkap itu adalah suatu proses rangkaian sejarah. Karena kronos itu berbicara tentang hari, bulan, tahun, tanggal. Sementara kairos itu berbicara soal ketetapan keilahian Allah. Nah, saudara yang terkasih, jadi kedatangan Tuhan yang pertama kali itu adalah penggenapan daripada rencana Allah, historical Allah yang cukup panjang. Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara soal penetapan keselamatan, itu memang sebelum dunia dijadikan. Seturut Efesus pasal 1 ayat 4, di situ dikatakan begini, perhatikan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan itu sudah ada penetapan rencana Allah. Tetapi rencana itu mulai masuk kepada suatu historical atau perjalanan sejarah sampai kepada penggenapan waktu. Perfect, pasif, indikatif yang tadi kita baca dalam kitab Markus pasal 1 ayat 15 dan Galatia pasal 4 ayat 4 itu dimulai sejak manusia jatuh di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 15 yang kita kenal dengan Injil yang pertama. Itu mulai proses. Terus makan waktu 4.000 tahun sampai kepada penggenapan waktu itu. Itu kalau kita lihat dari Kejadian 3. Kalau kita lihat dari Abraham, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekitar 3.000-an tahun lah, saudaraku.
Itu penggenapan. Kalau dilihat dari Yesaya lagi berarti 800 sampai 700-an tahun. Saudara yang terkasih, itu penggenapan dari nubuatan tentang rencana keselamatan. Nah karena itu kalau kita berbicara tentang kedatangan Kristus yang pertama kali, itu berkaitan erat dengan dibukanya anugerah, pintu keselamatan, kesempatan kepada semua orang untuk meresponi anugerah Allah, meresponi yang namanya keselamatan di dalam Kristus Yesus Kristus. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperingati Natal, itu sebenarnya kita sedang memperingati satu momen di mana pintu dibukakan. Pintu keselamatan, pintu anugerah diberikan kepada semua orang. Tapi kita tidak boleh lupa, karena ketika Alkitab berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, lalu saudaraku diteruskan dengan perjalanan saudaraku apa yang disampaikan di dalam perjanjian baru, maka kita sampai kepada ayat yang berbicara tentang kedatangan yang kedua kali atau second coming, atau yang saudara yang terkasih dalam Tuhan disebut dengan hari kedatangan Kristus sebagai raja, sebagai hakim yang adil. Itu bukan lagi dimulainya pintu anugerah, tetapi diakhirinya atau ditutupnya pintu-pintu keselamatan itu bagi orang-orang yang tadinya diberi kesempatan. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata yang dipakai itu adalah sudah tiba saatnya, sudah tiba waktunya. Mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan ini. Misalnya kitab Wahyu pasal 14 ayat 7. Perhatikan Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Telah tiba saatnya. Lihat lagi Kisah 17 ayat 31. Kisah 17 ayat 31. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ia telah menetapkan suatu hari. Saudaraku, dikatakan tadi saatnya telah tiba. Jadi saudaraku, tidak lagi dipakai kata genap. Dan ini ditulis dalam bentuk auris. Auris itu berarti bukan lagi proses. Auris itu berarti sudah kesimpulan, ending. Saudara yang terkasih, jadi ditulis dalam bentuk auris indikatif. Ini artinya bukan proses yang lagi berlangsung, tapi sesuatu yang surreal, sunyata, terakhir. Ya. Maka kalau kita berbicara soal second coming, no more delays, Yesus benar-benar akan datang dan tidak ada penundaan. Itu berbicara soal kesempatan terakhir, berbicara tentang pintu yang akan ditutup, berbicara tentang saudara suatu keadaan yang tidak ada lagi proses di sana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya kalau kita belajar Alkitab dan kita melihat kepada fakta realita di sekitaran kita, seputaran tentang hari kedatangan Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu beraneka ragam pandangan. Misalnya saksi Yehova. Saksi Yehova itu mempunyai pandangan bahwa orang kalau mati, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu dia pindah ke tempat yang namanya Firdaus. Ya, saudara. Ya, itu pandangan mereka. Tapi saksi Yehova punya pandangan bahwa Firdaus itu atau sorga itu hanya ada 144 orang. Tahu yang lain di mana? Karena dosen percaya neraka. Ya, jadi hanya 144 orang yang bisa pitu tanpa yang namanya Firdaus atau sorga atau paradiso itu. Saudaraku, sementara ada kelompok tertentu, saudara yang terkasih dalam selain saksi Yehova, ada gereja lain lagi punya pemahaman kalau orang itu meninggal atau saudara saat kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, maka akan terjadi yang namanya, saudaraku, ada sorga dan neraka. Tetapi sorga dan neraka itu harus lewati dulu satu tempat transit. Tempat transit itu yang mereka sebut dengan Hades
atau saudaraku yang terkasih alam maut. Lalu kemudian Firdaus yang mereka sebut adalah satu tempat yang lain. Itu ada pandangan tertentu, saudara yang terkasih. Di pandangan yang lain lagi, saudara yang terkasih, betul ada surga dan neraka. Tapi karena kita ini di dunia, saudaraku, ada beberapa kelompok. Ada orang yang hidupnya suci, saleh, ya saudara, hidupnya benar. Ini maksudnya adalah orang-orang yang dianggap rohaniawan. Mereka pikir bahwa ini tidak ada dosa. Jadi orang-orang begini ini mati langsung sorga. Lalu kemudian ada lagi satu kelompok yang saudara jahat mau mati. Pokoknya selama hidup sudah pernah bikin baik. Nah ini mati langsung neraka. Tapi ada satu kelompok, dia tidak jahat, tidak baik. Maksudnya dia ini tengah-tengah. Nah ini mau di mana? Karena itu dong sebut ada satu tempat yang namanya api penyucian atau purgatori. Di situ nanti disucikan dulu. Ya disucikan lewat doa orang-orang kudus. Ya, nanti pada waktu tertentu kalau sudah dilihat, ini orang sudah layak baru pindah ke sorga. Nah ini ada pemahaman-pemahaman yang muncul. Tetapi secara mayoritas, saudara yang terkasih, kalau kita mempelajari kitab suci, kita menemukan bahwa dengan jelas Alkitab memberitahu kepada kita bahwa sorga dan neraka itu suatu kepastian di mana waktu saudara orang meninggal atau orang saudaraku selesai dalam perjalanan hidupnya di dunia ini, maka hanya ada dua tempat, sorga atau neraka. Yang percaya masuk sorga, yang tidak percaya pasti masuk neraka. Tidak ada tempat transit, tidak ada saudara yang terkasih dalam Tuhan, api penyucian tidak ada. Apalagi cuma 144 orang yang masuk sorga. Alkitab mengatakan dengan jelas hal serupa itu. Dan saudara itu kita bisa temukan di dalam banyak ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan seputaran tentang hal itu. Tapi yang saya mau tekankan kepada kita sekali lagi, bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa second coming atau kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang kita sudah bahas berulang-ulang kali, ada personal, ada universal, itu adalah waktu terakhir. Kesempatan terakhir, tidak ada lagi kesempatan kedua dan ketiga. Makanya kalau saudara baca di dalam Alkitab, saudara yang terkasih misalnya di dalam Injil Matius pasal 25 tentang 5 gadis dan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, jelas itu cerita mengatakan pintu tertutup. Jelas. Waktu orang mau datang tidak bisa lagi buka. Artinya tidak ada kesempatan, tidak ada lagi peluang. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini jadi sekarang lagi hidup di momentum, di masa penggenapan, sampai pada masa yang namanya tiba saat, atau Jesus coming, atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kita datang, kita ini hidup di antara itu. Saudara, ada pada pintu terbuka, sampai kepada masa di mana pintu akan tertutup. Makanya Paulus mengatakan begini, 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Perhatikan teks ini. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ini hari-hari perkenanan. Ini hari yang kita lewati ini adalah hari penyelamatan. Hari-hari yang kita lewati ini adalah hari-hari di mana Tuhan mau tolong kita. Amin. Amin. Saya ulang lagi ya. Kita ini ada hidup di masa ini nih. Hari di mana Tuhan masih berkenan. Karena kita ada dalam periode waktu di mana Yesus lahir. Rencana keselamatan dimulai. Sampai nanti tiba saatnya waktunya yang kita tidak tahu kapan. Alkitab berkatakan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa. Ini kita adalah masa periode ini. Dan ini masa di mana Tuhan sedang mau tolong kita. Masa di mana Tuhan masih berkenan. Masa di mana hari penyelamatan itu. Artinya pintu anugerah masih dibuka lebar-lebar. Pintu keselamatan masih dibuka lebar-lebar. Setiap orang harusnya melihat ini sebagai waktu daripada waktu perkenanan itu. Ini Paulus kutip untuk jemaat yang ada di Korintus. Dia kutip dari kitab Yesaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengapa Paulus kutip ini? Karena ada banyak orang-orang yang melihat waktu perkenanan ini sebagai waktu yang begitu saja disia-siakan, dilewatkan.
Mundur ayat 1. Lihat ayat ini. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ada banyak orang. Ini waktu perkenanan. Ini waktu penyelamatan. Waktu ini waktu Tuhan di mana menolong. Tapi banyak orang ya saudara bikin sia-sia ini waktu. Ya, kasih karunia yang Tuhan kasih, pintu anugerah yang Tuhan kasih, saudara yang terkasih. Tapi tidak dianggap ini sebagai sesuatu yang penting. Tidak dilihat sebagai ini waktu perkenanan Allah. Tidak dilihat sebagai waktu di mana Tuhan mau tolong, Tuhan mau selamatkan. Aduh, kita terpesona dengan banyak hal sampai lupa memperhatikan ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi lewat tema Jesus is coming soon, no more delays, kita mau kembali diingatkan oleh firman Allah ini bahwa benar saya ini sedang hidup dalam masa perkenanan Allah. Waktu di mana Tuhan mau menyatakan pertolongannya, waktu di mana Tuhan mau menyelamatkan. Saudara yang terkasih, tema nasional PGI tentang Natal tahun ini bahkan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Artinya ini memang saatnya Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau selamatkan, Tuhan mau bikin restorasi, Tuhan mau bikin suatu saudaraku pemulihan dalam hidup setiap orang. Agar jangan sampai kehilangan kesempatan yang Tuhan beri. Lihat baik-baik hidup kita supaya kita mulai tata dengan sebaik mungkin menyongsong hari yang katanya tiba saat auris. Tidak ada proses lagi, indikatif suatu hari yang nyata, yang real, yang akan kita sampai di sana. Saudara yang terkasih, maka surat 2 Korintus ini surat yang cukup tegas. Surat yang benar-benar tegas penyampaian Paulus. Paulus benar-benar bongkar habis-habisan. Padahal di 1 Korintus Paulus sudah sehat banyak. Anak-anak Tuhan. Dan hari ini saya mau ajak kita belajar dari 2 Korintus pasal 6 ini. Saudara, apa yang mesti kita perhatikan di momentum hari perkenanan Tuhan ini? Hari penyelamatan ini sampai kepada nanti Yesus akan datang. Saudaraku, yang tidak ditunda lagi, yang waktunya pasti itu. Kita akan lihat dari 2 Korintus 6, mulai dari ayat yang kedua tadi, saudaraku, hingga ayat yang ke-18. Kita akan lihat bagian teks ini. Saya berusaha untuk mengekspos buat kita agar kita memahami apa saja yang dikatakan di dalam teks ini. Kita mulai, saudaraku, mulai ayat 3 hingga di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-10. Ya, kita akan lihat ini sebagai bagian yang pertama. Kita baca, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersahutan. Saya lebih dulu ayat 3, lalu diikuti oleh Bapak Ibu Saudara. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat 3, 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Sampai di situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita perhatikan ayat-ayat ini. Paulus sedang berbicara tentang bagaimana dia memberikan keteladanan di dalam pelayanan. Jadi saudara, waktu perkenanan, waktu di mana Allah mau menolong, waktu di mana hari penyelamatan itu tiba,
adalah waktu di mana orang benar-benar melihat saudaraku bagaimana dedikasinya atau loyalitasnya di dalam dia memberikan hidupnya, totalitas hidupnya kepada Tuhan. Ini yang Paulus sedang sampaikan bagi jemaat yang ada di Korintus. Jadi Paulus sedang bicara ini, lihat jemaat Korintus, lihat kami ini melakukan segala sesuatu. Kami mengalami penderitaan, kami mengalami yang namanya kesesakan, kami didera, kami berduka cita, kami mengalami banyak hal. Saudara yang terkasih, ini hanya untuk pekerjaan Tuhan, hanya untuk pelayanan. Kami lakukan ini sebab kami tahu ini adalah waktu perkenanan Allah. Ini adalah waktu penyelamatan, waktu yang tidak boleh disia-siakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Amazing Grace, kita semua yang hadir. Ingat baik-baik, saudara, hari penyelamatan ini adalah waktu di mana kita mesti memanfaatkan seluruh kesempatan yang Tuhan beri ini untuk memberikan totalitas hidup kita bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Memang kalau kita mau memberi totalitas hidup kita bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, itu tidak selalu mengenakan, saudara yang terkasih. Ada yang namanya penderitaan, itu sudah pasti. Tetapi kalau kita membaca tekstual ini, saudara, mulai dari 2 Korintus 6 ayat 3, Paulus bukan hanya berbicara soal penderitaan, tapi dia berbicara soal integritasnya. Dia berbicara soal konsistensinya. Jadi saudara, orang yang tahu waktu perkenanan Tuhan, memang dia beri totalitas hidupnya dan itu tidak mengenakan. Seringkali harus menjadi, saudaraku, sesuatu yang tidak mengenakan di dalam pelayanan. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk Paulus kemudian tidak berintegritas atau tidak konsisten di dalam pelayanan. Paulus tetap konsisten, Paulus tetap berintegritas. Itulah orang-orang yang tahu hari-hari, waktu-waktu yang Tuhan beri kepada dia selagi masih ada kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu saudara memanfaatkan waktu yang sekarang Tuhan kasih ini dengan apa? Totalitas hidupmu Anda beri tidak untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab waktu Tuhan datang kembali yang kedua kali, saudaraku, dia mau dapati orang-orang yang sedang memberikan totalitas hidupnya dalam pekerjaan pelayanan. Lihat ini ayat Matius 24, ayat yang ke-45 mulai. Perhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Matius 24, ayat 45. Ya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya tekankan dalam kebenaran ini, waktu perkenanan Tuhan ini adalah waktu pelayanan. Waktu perkenanan Tuhan ini adalah waktu di mana kita memberikan totalitas hidup kita. Waktu perkenanan Tuhan ini adalah waktu di mana kita memberikan hidup kita bagi pekerjaan Tuhan. Ini bukan waktu hanya untuk diri kita, untuk menata jasmani kita, menata pekerjaan kita, bukan. Tapi ini waktu di mana kita beri hidup kita, totalitas kita kepada Kristus dalam pekerjaan Tuhan. 2026 ada di depan kita. Kalau Tuhan izinkan belum sampai pada saatnya, Anda masih ada dalam rencana penyelamatan Allah, maka berilah hidup saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Layanilah Tuhan dengan totalitas hidupmu, karena orang-orang yang demikian yang siap menyambut hari kedatangan Tuhan yang akan datang itu. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka ini tahun-tahun ini waktu mesti tambah semangat melayani Tuhan. Mesti tambah menyala dalam melayani Tuhan. Tantangan tidak sedikit, penderitaan pasti ada, tapi kita mesti konsisten melayani Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan saya rasa kalau saya ngomong pelayanan, saudara, contoh nyata itu ada di gereja ini. Kita Bapak Gembala di sini. Anda lihat hilang-hilang terus, ini pikir apa?
pelayanan, pemberitaan Injil. Sebenarnya role modelnya sudah ada. Bukan hanya Alkitab yang bicara, yang nyata sahabat Tuhan sudah belia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka kita juga mesti jadi jemaat yang semangat melayani. Mesti jadi jemaat yang juga terbakar dalam melayani. Mesti jadi jemaat yang tidak boleh, saudaraku, api pelayanan itu padam. Karena Tuhan datang, dia mau dapati hamba-hambanya melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhannya. Sekali lagi tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Maka 2026 kalau Tuhan izinkan sekali lagi, ya saudara, botomu tambah semangat. Tertahu pelayanan apa yang botomu kerjakan, segera lakukan. Segera terlibat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya khotbah tentang Natal dengan tema yang cukup menarik. Orang itu, saudaraku, kasih tema, Bapak saya pun tema saya tidak mau sama dengan PGI punya. Hai, apa lu pun tema? Dia kasih tema saya pengorbanan. Saya bilang dia, hai, pengorbanan itu di Paskah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kemudian saudara dia bilang, tapi Bapak Tuhan mau Bapak bicara soal pengorbanan. Ya baik, ma beta yang pusing. Sudah cari ayat ke mana supaya bisa sampai pada pengorbanan. Karena ini momentum Natal. Tapi rupanya benar. Natal itu berbicara tentang pengorbanan. Sebab Filipi pasal 2. Ayat yang ke-6 mulai sampai ayat 8 itu bicara pengorbanan. Lihat ini ayat, ya dibacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara lihat ini ayat, kan ini bukan hanya bicara Paskah. Ini ayat ini mulai bicara dari Allah berinkarnasi. Atau yang kita kenal dengan Natal itu. Di ayat 6. Ya, dia yang setara dengan Allah. Dalam rupa Allah. Tapi tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ini pengorbanan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yesus Kristus. Kalau ada orang yang biasa hidup mewah, hidup kaya, hidup apa adanya, saudara hidup serba berkecukupan. Ya, tiba-tiba, saudara terkasih dalam Tuhan pergi ke tempat yang pokoknya tidak ada apa-apa. Serba sulit. Saudaraku, tapi dia bisa hidup di situ. Itu namanya, saudaraku, pengorbanan. Tapi kalau ada orang yang susulit memang ya. Baru dia pi disulit. Itu sama sah. Itu tidak ada pengorbanan. Kalau susulit memang baru pi disulit nah. Tapi ini kalau sudah lihat Yesus. Yesus kan setara dengan Allah. Dia semua kealang ada dalam dirinya. Tapi dia tidak pakai semuanya itu. Saudaraku. Dalam keadaannya sebagai manusia dia rela kosongkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu beda. Ada orang bisa pakai pakaian harga jutaan, tapi kemudian dia rela pakai RB yang 35.000. Itu tuh tidak gampang. Saudara yang terkasih, itulah Yesus bikin tuh begitu. Dia memang dalam keadaan yang tidak mengenakan. Baru dia dalam keadaan yang menyenangkan, baru dia datang dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Saudaraku, itu berarti bicara soal pengorbanan. Jadi saudara, pelayanan itu memang identik dengan yang namanya pengorbanan. Penderitaan itu pengorbanan. Makanya Paulus memberikan penekanan itu dalam 2 Korintus pasal 6 tadi. Mulai ayat 3 dan seterusnya. Tidak enak. Anak-anak Tuhan. Jadi kalau melayani mau pikir enak, tak usah melayani lebay. Saudara yang terkasih. Saya telepon karena sebagai badan pengurus daerah, Pak bisa bantu kita pelayanan kok. Aduh Bapak kalau seputaran Kupang bisa, maka kalau suka keluar Kupang nih, beta. Kenapa? Kenapa? Beta tukang mabok Bapak. Muntah. Saudara yang terkasih, saya ini kalau tidak bawa oto pun muntah. Hanya karena bawa oto. Saya kalau saudaraku jadi
Orang yang jadi penumpang saja tidak bisa. Naik mobil pasti muntah juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ada saya pun kawan satu, pendeta di GSJ juga. Dia sampai hari ini tidak tahu bawa oto. Saudara yang terkasih. Tapi orangnya itu memang kalau naik mobil muntah. Jangankan saudara pi luar kota. Dari naik kota naik pi Oipura saja dia mabok. Naik kota Oipura. Saudara yang berkata. Iya. Jadi saudara sampai di Oipura dia bilang, biar saya beta turun kau jalan kaki. Pulang tuh dia jalan kaki. Ini dia naik oto, mau pulang dia jalan kaki. Karena mabok, baru naik mabok. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang ini tidak mau tahu kalau soal pelayanan. Jadi saudara kalau kami pergi pelayanan sampai di Malaka sana bahkan. Kami dengan mobil, dia dengan motor. Kadang-kadang kita kasihan kalau hujan sudah kena di tengah jalan. Dia mesti berlindung lalu kita cuma bilang, "Ndah." Ya kan? Tapi ini orang semangat melayani. Ini orang tidak menyerah dalam melayani. Saya kadang ganggu dia, saya bilang beli oto cepat sudah. Supaya lu bawa oto lu sana akan mabok sama kayak beta. Beta juga dulu begitu. Tapi sekarang sebuah oto tidak mabok lagi. Saudara yang terkejut bilang, tapi belum saatnya. Tapi meski belum saatnya itu tidak membuat dia berhenti melayani Tuhan. Meskipun hujan, angin, saudaraku dia berangkat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tanggal 19 kemarin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya baru pulang dari Malaka, Atambua 18. Lalu kemudian 19 ada peresmian gereja di Malaka, saudaraku. Tepat hari Natal juga di gereja, di tempat saya layani. Maka saya tidak bisa pergi, saya minta kawan pendeta ini yang pergi. Saudara bayangkan dengan musim hujan dia pergi dengan motor. Dia tanya saya ikut mana, Kolvano atau Nurobo. Saya jelaskan seperti orang jelaskan kepada saya jelaskan kepada saudara di sini. Saya bilang Nurobo rusak, Kolvano rusak, lu tinggal pilih. Tapi Kolvano agak baik sedikit, dong dua ikut pilih Kolvano. Saudara tapi begitu tanjakan Kolvano naik itu, istri rela jalan kaki. Motor sana bisa naik. Penderita. Tapi mereka pergi pelayanan. Saudaraku. Mereka pulang. Mereka pergi pulang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi ada pengorbanan. Memang pelayanan itu tidak mengenakan. Makanya kalau orang mau melayani tapi alasan TTV-nya gini-gini gono gini. Anda tidak layak bagi kerajaan Allah. Iya toh, Lukas pasal 9 itu ayat berkata, kalau kamu mau melayani tapi banyak alasan kiri kanan, kau tidak layak bagi kerajaan Allah. Kamu tidak layak karena kamu hamba jahat, kamu hamba malas. Saudaraku, ini waktu perkenanan Tuhan. Waktu ini adalah waktu di mana kita beri totalitas hidup kita melayani Tuhan. Meskipun dalam pelayanan tidak ada yang enak, selalu ada warna penderitaan, tapi kita harus tetap melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ini tidak boleh kita lupakan anak-anak Tuhan. Ya, jadi kalau mau melayani Tuhan mau enak itu tak mungkin. Tak mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang melayani Tuhan mau enak ini akan berhenti di tengah jalan. Saudara, satu kali saya pergi ke Sabu. Lalu saya dapat cerita ini, aduh saya rasa ini bukan hamba Tuhan. Ya, Bapak, kami tobat undang dia. Kenapa? Bapak bayangkan waktu dia telepon dia tanya, di sini ada hotel di Sabu. Nah Sabu tuh hotel tidak ada. Baru ada tuh losmen kok apa ya, homestay mangkali. Hotel tidak ada. Oh ya sudah, kalau ada homestay atau pengen apa-apa. Tapi saya minta tolong ya, kamar mandinya harus bersih. Baik, saudara. Lalu saya minta tolong, ini ada shower tidak, air panas, shower. Hai. Di sana tidak ada shower, hanya ada gayung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minta jemput pakai Fortuner. Waduh, ngeri juga hamba Tuhan begini nih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Akhirnya, Supi lagi naik pesawat hanya Susi Air yang hanya berapa orang itu. Saudara, itu model Kebemo. Antara sopir dengan penumpang tidak ada pisah jarak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya dong tobat memang. Datang satu kali Saudara yang terkasih, ini bukan hamba Allah. Seorang pelayan Tuhan, dia mesti melayani siap menderita. Ada amin?
Siap menderita. Soal yang lain itu bonus dari Tuhan. Tuhan mau kasih shower, Tuhan mau kasih, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa lagi ya, hotel bintang 5, itu bonus, itu bukan syarat melayani. Syarat melayani itu adalah memberikan totalitas. Apapun itu, saudaraku, penderitaan sekalipun tidak boleh mundur. Sekali maju, terus maju tak gentar. Itu pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya baru pulang kemarin dari Semau jam 1 malam. Naik perahu. Jam 1 malam. Saya anak, istri, 3 orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya seandainya gelombang malam itu dan kami 3 meninggal ya. Jam 1 malam. Cari di mana. Tapi pekerjaan Tuhan itu memang harus siap. Melayani itu siap. Tidak bisa tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya ini saya mau tekankan bagi kita. Anda dan saya adalah orang-orang yang dipanggil sama. Kita dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan ini waktu yang Tuhan kasih kepada kita, ini namanya waktu keselamatan, waktu perkenanan. Tidak ada lain yang kita bisa lakukan. Boleh Anda kerja boleh, tapi jangan lupa urus juga hidupmu untuk pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan. Ada banyak orang lupa urus hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena urus pekerjaan itu urus hidup masa sekarang. Tapi urus pelayanan itu urus hidup masa akan datang. Nah, ingat baik-baik. Urus ketempu segala macam yang botong batas sibuk kiri kanan di dunia ini. Yang berkaitan dengan botompu hidup, nafkah, uang, segala macam. Itu kan seputaran botompu hidup di dunia ini. Tapi jangan lupa, bicara soal pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, itu urusan hidup yang akan datang. Maka jangan jadi Kristen yang bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu hari di satu pulau terpencil, saudaraku. Di pulau itu tidak ada yang namanya raja. Tidak ada yang mau jadi raja. Kenapa? Karena siapa mau jadi raja di itu tempat, setelah 7 tahun dia harus dipindahkan. Raja itu harus berhenti dari jadi raja dan dipindahkan ke satu pulau terpencil yang ada di sebelah. Nah, pulau terpencil yang ada di sebelah itu hanya ada binatang buas, tidak ada penduduk. Jadi saudaraku, siapa jadi raja di sini 7 tahun selesai, pindah ke sana. Dan pindah ke sana pasti mati. Karena binatang buas. Maka mereka ambil kesimpulan tidak mau ada yang jadi raja. Tapi tiba-tiba, saudaraku, satu hari, ya, datang orang pendatang karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, kapalnya terdampar di pulau itu. Begitu dia datang dan dia tanya, siapa raja di sini? Orang bilang tidak ada raja. Siapa yang mau jadi raja? Karena 7 tahun habis jadi raja di sini, pindah di sana. Di sana pasti mati karena binatang buas. Tapi orang itu bilang, saya mau jadi raja di sini. Hei, kenapa kamu mau? Saya jadi raja. Dia tanya, kalau saya jadi raja, apakah saya bisa perintah apa saja? Lalu masyarakat rakyat di situ bilang, terserah mau perintah apa saja. Pokoknya yang pasti syaratnya 7 tahun selesai, pindah ke sana. Maka saudara, waktu dia raja, dia tidak bodoh. Di tahun pertama kepemimpinannya, saudaraku yang terkasih, dia latih pasukan khusus untuk pergi habiskan semua binatang buas di pulau sebelah. Saudaraku, di tahun yang kedua, dia saudaraku bentuk satu tim untuk bangun khusus kerajaan di pulau sebelah. Di tahun yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia punya pemahaman luar biasa. Dia siap orang-orang penting, dia kirim duluan ke sana. Tahun keempat, tahun kelima, pokoknya dia tata semua jadi bagus. Tahun ketujuh, dia pensiun dan dia pindah ke sana. Di sana dia mati? Tidak. Di sana dia jadi raja lagi. Saudara yang terkasih, kenapa? Karena meski dia tinggal di sini, pikirannya di sana. Dia tidak hanya tinggal di sini, urus di sini, tapi dia urus di sana. Itu hidup orang Kristen. Jangan tinggal di dunia, otak hanya di dunia. Kristen bodoh. Lihat, pikir yang ada di sana, kerajaan Allah. Ada amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Banyak Kristen kan goblok, mau mati. Banyak urusin aku kaya. Mati neraka. Karena lupa. Otak mesti bermain.
Makanya saudaraku, Alkitab berkata pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang ada di bumi. Alkitab suka tahu, maka kita kadang-kadang on. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingat itu, meskipun tidak enak, penderitaan ada. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti jadi orang-orang yang mempersiapkan hidup kita untuk hari esok. Dan caranya sekali lagi adalah mesti beri totalitas hidup kita dalam melayani Tuhan. Ada amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Kedua, mari kita perhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat yang berikut, mulai dari ayat yang ke 11 tadi. Ya, 2 Korintus 6 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Perhatikan teks itu. 2 Korintus 6 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Ya, perhatikan. Hai orang Korintus, kamu telah berbicara terus terang kepadamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Ya. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Garis bawah kalimat, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Itu ditulis dalam bentuk imperatif, artinya kata perintah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan kata auris pasif. Auris itu sekali lagi bukan lagi suatu proses, tetapi suatu ending, sesuatu yang pasti, sesuatu yang terjadi. Dan pasif itu berarti tidak lagi bergerak. Maksudnya apa ini? Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Itu terjemahan yang lebih tepat itu izinkanlah. Izinkanlah kamu diperluas. Diperlebar. Siapa yang perluas kita? Saya ulangi, ini pasif. Artinya bahwa Tuhan yang bekerja memperluas kita. Tuhan yang akan saudaraku membuat hidup kita menjadi lebih lagi. Sudah dikembangkan. Kita suka menyanyi itu lagu doa Yabes. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas apa? Daerahku. Kata memperluas daerahku itu, saudaraku, itu bicara soal memperluas kapasitas. Memperluas kehidupan kita. Dan Tuhan memang mau begitu. Orang Kristen itu, waktu kita diberi waktu perkenanan, atau waktu yang sekarang kita sedang hidup, mulai dari penggenapan sampai kepada tiba saatnya nanti, itu kita sedang seharusnya memberikan hidup kita diperluas. Memberikan hidup saudara dan saya ditambah kapasitasnya. Boost your capacity. Tingkatkan kapasitas kita. Dan itu mesti memang butuh Tuhan yang kerja dalam kita pun hidup. Saudara yang terkasih, sehingga kehidupan kerohanian kita itu tidak begitu-begitu saja. Kehidupan rohani kita itu tambah hari tambah lebih baik. Nah ini jemaat Korintus ini kan kita tahu. Jemaat yang banyak karunia. Jemaat yang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya karunianya ini hebat-hebat semua. Kalau kita baca 1 Korintus 12. Tapi kanak-kanak. Kanak-kanak itu menunjukkan bahwa mereka kapasitasnya kecil. Kenapa ya? Memang mereka tidak buka hati. Mereka tidak izinkan Tuhan. Mereka tidak beri ruang, waktu kepada Allah untuk bekerja dalam diri mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka hidup itu jadi begitu terus. Hidup jadi standar terus. Hidupnya jadi banget, saudaraku, ya main-main, jalan-jalan di tempat terus. Sekian tahun ikut Tuhan. Tapi begitu-begitu saja. Maka kita ini tidak boleh Kristen begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, coba pindah 2 Korintus 4, perhatikan. Karena kalau Kristen begitu itu ciri Kristen palsu itu. 2 Korintus 4, tampilkan ayat yang ketiga mulai, perhatikan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, itu bagi orang yang akan binasa. Jadi kalau itu Injil yang kita beritakan, tidak dapat ruang, tidak dapat tempat. Paulus bilang, kok sempit sekali. Ini waktu perkenanan. Ini waktu di mana Tuhan mau selamatkan kamu. Seharusnya kamu buka ruang besar.
Kasih izinkan Tuhan perlebar, perluas kapasitas rohanimu. Tapi kita kasih ruang sempit sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bahaya. Ayat 4, lihat. Perhatikan ini. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Karena banyak orang dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak bisa lihat itu cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudaraku, ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Kami tidak beritakan diri kami. Jadi kamu mau terima apa? Diri kami bukan, kamu terima Injil. Tapi kamu tidak beri ruang. Kamu tidak kasih tempat. Terus. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Kami ini hanya hamba. Satu hari saya urus masalah antara pendeta dan gembala. Pendeta dan jemaat, gembala dan jemaat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak, saya mulai kasih ruang. Ingat, jemaat bicara, gembala diam. Gembala bicara, jemaat diam. Oke, jemaat duluan. Bapak, sebenarnya kami ini setia, rajin. Mama tua kalau khotbah ini, dia singgung kami terus. Makanya kami juga malas gereja. Sudah terkasih dalam Tuhan. Cerita, saya tanya lagi Ibu Gembala. Betul? Khotbah sering singgung. Betul Bapak, sering singgung. Lalu saya bilang begini, sama kembali dia. Singgung itu salah, saya tanya. Saudara yang terkasih, kecuali Ibu Gembala singgung. Kamu datang gereja pakai emas terus. Kamu bagaya. Ya, terus, orang pun emas, orang pun bagaya kas tinggal. Tapi persoalannya, kamu pakai emas, kamu bagaya, tapi kamu mabok larut tidak berhenti. Maka kalau saya lihat kamu mabok larut, saya diam. Saya lihat kamu bersinah, saya diam. Waktu saya lihat kamu mencuri, saya diam. Waktu saya lihat kamu bikin kejahatan, saya diam. Orang yang diam terhadap dosa, itu adalah orang yang membiarkan saudara untuk binasa. Tapi kalau orang itu dia tidak diam terhadap apa yang engkau lakukan, yang jahat di mata Tuhan, dia bukan kepo, dia bukan tidak senang, justru dia sayang kau supaya kau tidak binasa. Makanya hatimu seharusnya buka lebar-lebar dan terima Injil itu, supaya Injil itu memperluas kapasitas rohanimu, supaya tidak ada yang bisa lagi mengendalikan hidupmu. Setan-setan itu keluar dari dalam dirimu dan Allah bertahta di dalam hatimu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang suka tidak terima Injil Kristus. Kalau dengar khotbah tidak suka terima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Orang begini dia akan binasa. Orang begini sudah dekat dengan kematian. Dan saya sebut dia adalah Kristen palsu. Karena Kristen yang benar, Kristen yang sejati, selalu buka hati kepada kebenaran, selalu memperluas, ingin kapasitas, ditambah. Itu Kristen sejati. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, tidak ada yang palsu di sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu hari saya khotbah kematian. Saya bilang pasang speaker besar-besar. Karena kapan lagi ini kita KKR orang datang gratis ini, tidak pakai undangan. Saudara yang terkasih. Waktu saya khotbah ini orang bilang, wih dia makam puji karena dia lihat orang banyak. Lu terserah mau ngomong apa. Beta kon fight gas. Saudara yang terkasih, ada banyak orang yang hati tertutup. Padahal ini kesempatan Tuhan bicara, dia di tempat kematian. Supaya kalau dia mati besok, selamat. Tapi dia anggap ini bukan hari perkenanan Allah. Baru saja kejadian beberapa hari yang lalu orang cerita sama saya, Bapak, dong baru rayakan hari ulang tahun di pun Bapak. Dia yang pegang kue ulang tahun. Habis itu pulang cilaka mati.
Saudara yang terkasih dalam perayaan, dia juga bahagia sekali. Saya tanya, kok kenapa? Habis itu dong ulang tahun, dong minum mabok, apa-apa. Begitu pulang celaka. Habis. Ada rasa hidup ini kita tidak pernah tahu kapan. Ya, Yesus pasti akan datang. Dan itu namanya tiba saat. Saya ulang lagi, pintu tertutup. Ya, auris, tidak ada proses, indikatif, nyata. Saya ulangi lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau sudah sampai itu tiba saat, sana ada yang bisa rombak. Sana ada yang bisa rubah. Maka kalau Tuhan masih izinkan beta bernapas, beta masih hidup, lebih beta buka, beta kasih bepu hati baik-baik untuk Tuhan. Tuhan tambah sudah. Apa yang Tuhan mau tambah, tambah. Supaya hari penyelamatan ini tidak menjadi hari yang sia-sia bagiku. Karena aku melihat kasih kemurahan Allah nyata di dalam hidupku. Semakin membuat aku bertumbuh, semakin membuat aku dewasa, semakin membuat aku mengenal Kristus, semakin membuat aku memahami tentang Tuhan. Karena Allah terus menyatakan kemurahannya pada hari perkenanannya ini. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, maka buka hati saudara. Tiap hari datang ibadat itu saudaraku. Tiap kali datang ibadat maksud saya buka hati. Kasih tinggal Tuhan berkarya. Kasih tinggal Tuhan berbicara. Kasih tinggal Tuhan memperluas kapasitas kita. Tambah perluas. Saya percaya orang-orang begini dia pun kehidupan akan tambah luar biasa. Tambah. Karena Alkitab kan bilang. Saudaraku yang terkasih, Roma 10 ayat 17. Ayat terkenal ini kan. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, mana mungkin tidak ada pertumbuhan kalau kita sungguh-sungguh kasih kita hidup untuk diperluas oleh Tuhan, diperkaya oleh Tuhan. Tidak mungkin saudara yang terkasih. Hanya orang-orang yang sekali lagi tidak suka diperluas saja. Kasih terlalu sempit mau mati untuk Tuhan. Tapi kalau gosip dia kasih lebar. Omong orang, lebar. Dengar cerita yang miring kiri, miring kanan, lebar. Ada yang koslet dengan hidupmu. Anak-anak Tuhan, harusnya kita tambah hari. Kasih ruang besar. Kasih ruang besar. Tuhan, ayo kerja. Tambah terus, tambah terus, tambah terus. Karena aku semakin dengar firman, tambah hidup tambah lebih baik. Hidup tambah lebih luar biasa. Hidup tambah, hidup tambah. Saudara yang terkasih. Karena ini Tuhan sudah menambahkan kapasitas kita. Setiap kata-kata kebenaran itu adalah saudaraku kekuatan Allah. Ya. Setiap kata-kata kebenaran itu suatu kepastian. Bukan kata-kata omong kosong. 2 Tesalonika 1 ayat 5 atau 1 Tesalonika. Coba tampilkan dulu. 1 ayat 5. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Bukan. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Ya, silakan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Injil yang kami beritakan itu bukan disampaikan dengan kata-kata saja, bukan. Itu adalah kekuatan oleh Roh Kudus. Maka Paulus juga berani menyatakan itu. Roma 1:16. Perhatikan ayat itu. Roma 1 ayat 16, ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah, kekuatan roh. Yang bekerja dalam hidup kita. Nah kata kekuatan itu dipakai kata dunamis. Yang artinya meledakkan untuk membuat perubahan. Merubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau itu kekuatan datang, masa tidak ada. Luas, sudah ini tambah luas. Karena begitu ya bom. Datang bom. Hidup kita ini tambah. Diperkaya, diperluas. Maka kapasitas rohanimu akan tambah lebih luar biasa. Kapasitas rohanimu akan naik tingkat. Apa saja yang naik? Kita suka baca ini ayat 2 Petrus 1 ayat 5. Sampai dengan ayat yang ke-8. Perhatikan ini ayat, saudaraku. Lihat. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Itu, terus. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. 8 puncak.
Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita dibuat berhasil, saudaraku. Jadi kita ini tambah hari berlimpah-limpah. Semakin mengerti, semakin mengetahui. Jadi bukan hanya pengetahuan saja, tetapi karakter juga tambah hari tambah berubah. Hidup juga tambah hari tambah lebih baik. Kapasitas kita itu akan tambah diperluas. Ini orang-orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Orang-orang yang mengerti tentang saudara waktu kedatangan Tuhan. Jadi hari-hari ini jangan main-main. Saudara yang terkasih. Hari-hari ini hari di mana kita lakukan persiapan betul-betul. Hari di mana kita benar-benar saudara yang terkasih dalam Tuhan memberi hidup hati kita kepada Tuhan. Untuk diperluas, ditambahkan, ditambahkan, ditambahkan. Terakhir, yang ketiga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali ke kitab 2 Korintus pasal 6. Kita mulai dari ayat 14 sampai ayat 18. Perhatikan teks ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 18. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini saudara yang terakhir, di waktu perkenanan Tuhan ini, kita tidak boleh lupa bahwa saudaraku ini waktu di mana kita harus ambil keputusan untuk tidak boleh kompromi lagi. Tidak boleh kompromi. Kita mesti tentukan kita pewarna hidup. Tidak boleh abu-abu Kristen itu. Ya saudara. Ini jemaat Korintus ini kan main-main dan abu-abu. Tidak jelas. Ya saudara. Sebentar dong Kristus, sebentar dong berhala. Sebentar dong saudaraku terang, sebentar dong gelap. Ini tidak bisa. Anak-anak Tuhan mesti ambil keputusan sekarang ini waktu perkenanan. Saudaraku, saya mau tidak boleh kompromi, itu keputusan. Itu harus kita ambil. Tidak boleh main-main. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Memang itu bagian dari hidup kekristenan. Hidup kekristenan itu memang tidak bisa abu-abu. Tidak bisa. Mesti ambil keputusan. Terang, terang. Gelap, gelap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Makanya kalau kita baca kitab Wahyu, pasal 22. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu Alkitab berbicara tentang aku datang segera, itu diulang 3 kali. Tentang kedatangan Tuhan, saudaraku. Mulai dari ayat yang ke-12, ayat 17, saudaraku, sampai ayat yang ke-20, 3 kali. Dan saya selalu bilang, angka 3 itu menurut tradisi Yahudi, itu berbicara soal keseriusan. Dan saudara, waktu ayat ini berkata, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Itu bertalian erat, bukan hanya saja waktu penyambutan, tetapi berkaitan erat dengan seluruh karakteristik hidup yang tidak boleh berkompromi. Maka itu ayat berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini berkaitan dengan karakter moral anak-anak Tuhan. Dan ini memang ditentukan oleh kita. Di ayat 13, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, dia katakan aku adalah Alfa Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Artinya dia sedang menekankan di sini, ini tidak ada kesempatan lagi kalau Tuhan datang. Maka saya tidak boleh main-main dalam mengambil keputusan moralitas hidup, dalam keputusan untuk bertobat, keputusan untuk saudaraku sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Itu tidak bisa tunda-tunda, tidak bisa.
Maka saya selalu ingin tekankan saudaraku, waktu kita membahas Jesus is coming soon, no more delays, artinya kita sedang didesak oleh firman, kita sedang didesak oleh kebenaran, kita sedang didesak oleh suara Tuhan. Saya memang harus bertobat, saya tidak boleh main-main lagi dengan dosa, saya tidak boleh main-main dengan kejahatan. Yang masih suka bilang, saya start seloki dulu, berhenti sekarang. Ada yang masih bilang, saya masih 1 batang, 2 batang. Berhenti. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, saya masih main di gelap-gelap. Berhenti. Ini keputusan akhir. Ini hari penyelamatan. Ini hari Tuhan masih dengar kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan masih mau tolong kita. Jangan kompromi lagi. Kok ayat tadi mengatakannya keluar kok. 2 Korintus 6, 17. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 17 ke 16. Coba tampilkan. Ini 17. Coba sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Sebab itu. Dan. Firman Tuhan. Janganlah menjamah apa yang najis. Maka kamu akan menerima aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lagi, jangan berkecimpung. Memang kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Paulus berkata, saya tidak urusan dengan orang di luar, saya urusan dengan jemaat Tuhan. Saya juga mau pakai itu kalimat, saudaraku. Selagi kita masih di gereja, hamba Tuhan, gembala punya urusan dengan kita. Urusan ini memang. Yang masih pacaran beda agama, bertobat sudah. Hai Bapak, tapi kalau saya lepas dia bagaimana lepas? Dalam bagaimana lagi apa? Kok Anda tidak berani sekali keluar? Itu ayat bilang keluar kok. Pisahkan. Anak-anak Tuhan. Tidak bisa, kita tidak boleh kompromi. Tidak ada sistem abu-abu dalam pelayanan pekerjaan, dalam mengiring Tuhan. Tidak boleh. Kristen itu memang fanatik dalam hal ini. Dalam hal kebenaran. Saudara yang terkasih, ada orang main perasaan, segala macam. Tidak bisa, perasaan itu urusan beda. Kebenaran tidak ada main perasaan. Kebenaran tidak ada main perasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Keluar Tuhan bilang, pisahkan diri. Anak-anak Tuhan. Siapa sah, bukan hanya jemaat, pendeta juga begitu. Kenapa memang begini? Karena ada pendeta juga gila. Pakai jubah pendeta tapi gay, ada. Anda tanya siapa dia? Memangnya saya mau kasih tahu? Sudah. Ada yang pasti. Saudara, yang tahu tuh kelompok gay pasti tahu. Apalagi yang cuman bilang pendeta minum mabok, oh itu banyak di luar sana. Banyak. Pendeta masih pegang gelas, masih isap rokok, terlalu banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pendeta selingkuh, ada, banyak. Maka itu saya mesti bilang ini tidak ada kompromi. Kekristenan mesti ambil sikap. Ini hari penyelamatan, hari pertolongan, hari di mana Tuhan masih berkenan kepada saudara dan saya. Maka ini hari ini adalah hari di mana saya mesti sadar diri, saya mesti ambil sikap. Saya tidak mau lewatkan ini kesempatan. Karena ada waktu di mana sekali lagi semuanya akan tiba saatnya. Dan itu berarti pintu tertutup. Tidak ada lagi kesempatan mau melayani Tuhan. Tidak ada lagi kesempatan untuk saudara yang terkasih dalam Tuhan meningkatkan kapasitas. Tidak ada. Ya saudara, tidak ada. Ada bilang, saya mau pergi gereja kok dengar khotbah dulu. Tidak ada. Amos pasal yang keberapa itu mengatakan dengan jelas 8 ayat 12. Ya Tuhan saudara, itu waktu lu mau cari apa leh? Lihatin ayat, baca 1, 2, 3. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Sekarang ada KKR, kiri kanan ada gereja, kira dia tidak mau dengar firman. Nanti itu hari berdevoe, so habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka saya ulang lagi, ini hari perkenanan Tuhan. Amin. Jadi kalau besok pagi Anda masih bangun, bilang sama Tuhan, terima kasih ini hari-hari perkenanan Tuhan.
Ini hari-hari penyelamatan. Saya tidak mau seperti orang Korintus yang malas-malas melayani, yang tidak beri totalitas hidup kepada Tuhan. Saya mau beri totalitas hidup kepada Tuhan. Memang menderita, memang sulit, memang tidak mengenakan. Tapi saya mau beri totalitas hidup saya kepada Tuhan. Saya tidak mau seperti orang Korintus yang kasih hati sedikit mau mati, sempit sekali. Untuk firman Allah, untuk pemberitaan, untuk pernyataan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Saya tidak mau. Saya mau beri izin kepada Tuhan. Perluas kapasitas, tambah kapasitas, tambah lebih luas. Lalu kemudian yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa jadilah orang Kristen hari ini ambil keputusan. Saya mau keluar dari gelap, saya mau keluar dari dosa, saya mau tinggalkan kenajisan, saya mau tinggalkan gelap, Belial, penyembahan berhala, tinggalkan hari ini. Itu keputusan saudara. Maka sekali lagi kalau Yesus datang kembali yang kedua kali, maka kita akan melihat dia ada di atas awan-awan menyambut kita dalam pesta perjamuan kawin anak domba, dan kita akan menerima upah, menikmati sorga yang kekal, karena Tuhan datang untuk memberikan keselamatan bagi semua kita yang menantikannya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini kebenaran. Sama-sama katakan, Jesus is coming soon, no more delay. 1, 2, 3. Coming soon, no more. Bilang samping kiri kanan, ini waktu perkenanan Tuhan. Ya, saudaraku, ada 3 hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita sebut sama-sama. Yang pertama, saya mau melayani Tuhan dengan totalitas hidup. 1, 2, 3. Kedua, sama-sama katakan dengan saya mau beri hidup saya untuk ditambah kapasitasnya. 1, 2, 3. 3, sama-sama katakan dengan saya mau ambil keputusan bertobat hari ini. Kalau masih ada bungkus Surya 12 di saku, pulang nah, buang sudah. Kalau masih ada botol minuman di rumah, pulang nah titik kasih ancur sudah. Bapak, saya hanya hiasan saja. Yang hiasan itu bisa jadi menggoda Anda. Saudara yang terkasih, saya cerita sebelum saya tutup. Dulu saya tidak pernah merokok. Tapi saya mulai dari menghias kamar dengan bungkus rokok. Saya hobi sekali kumpul bungkus rokok, saudaraku. Lalu kemudian saya mulai tempel. Kadang-kadang bikin huruf, I love Jesus. Ih, pakai bungkus rokok. Lama-lama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bukan lagi hobi hanya bungkus rokok, tapi isi dalamnya. Mulai saya isap rokok. Maka saya selalu lihat kalau di rumah lihat, orang dong nih. Dong hobi kumpul botol whisky, botol segala macam. Saya tanya untuk apa? Hiasan, hati-hati. Hiasan itu terkadang menggoda. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah hiasan yang lain supaya saudaraku hidup kita ini benar-benar ada di dalam Kristus. Benar-benar, jangan ada yang lain-lain. Karena itu juga bisa jadi batu sandungan. Saudara yang terkasih, ya kenapa? Karena orang datang, orang lihat botol, orang pikir kita peminum. Bisa jadi kita bukan peminum, tapi gara-gara itu hiasan, kita jadi batu sandungan. Lebih baik sama sekali tidak. Maka jangankan saudaraku bungkus ataupun sebotol minuman. Di rumah saya tidak sediakan asbak rokok. Supaya apa? Supaya datang kau tahu ini tidak boleh rokok di sini. Tidak ada asbak. Ada yang tidak rokok tapi di depan rumah ada asbak rokok. Itu berarti Anda masih mengizinkan. Jangan izinkan. Sekali lagi, keluar, pisahkan diri saudara. Ini agak memang sedikit ini, tapi saya mau beritahu ini kepada kita. Itu memang harus. Supaya kita benar-benar tidak berkompromi, tidak main gila. Saya suka dengar Bapak Gembala, saudara. Ada tidak? Ya sudah, orang suka masih telepon. Dia pun mantan, dia pun segala macam. Hapus bang itu nomor. Kalau saya simpan, hapus bang. Sebab itu nomor itu bahaya. Hapus buang. Memang simpan itu nomor tidak salah. Saudara tidak dosa. Tapi itu jadi goda tiba-tiba lu Mirna. Bahaya. Kalau pas buka Mirna pas ada masalah dengan Lina bahaya. Ya toh? Apalagi pas Anda lihat Mirna, lihat Lina pemuka Pak Asam. Anda mulai WA Mirna sudah. Hati-hati. Maka Anda bisa dikasih kopi sianida, hati-hati. Ya saudara terkasih.
maka tak usah. Hapus buang, hapus buang. Saudara, kita manusia ini lemah. Ya. Jangan ada orang yang anggap diri kuat. Karena waktu kita anggap diri kita kuat, kita akan jatuh. Saudaraku, memori-memori lama itu harus dimusnahkan. Keluar, pisahkan dirimu. Maka saudaraku yang terkasih, Anda pasti hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Pemain musik maju ke depan dan kita mau syukuri firman Allah yang kita dengarkan pada